Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hakikat Sila Pertama dan Kedua dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama itu ada Muhammad Rehan Atala Ramadan sebagai ketua kelompok, dan anggotanya sebagai berikut: ada Andi Arisa Putri, Andi Sifana Sila Paradiba, Alfira Saki, Nur Afni Prahesti, dan Rahmi. Langsung saja kita memulai presentasinya dengan materi yang pertama itu ada konsep Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan dibawakan oleh Saudari Andi Arisa Putri dan Saudari Nur Afni Prahesti. Kepada saudari dipersilahkan. Materi pertama yaitu konsep Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai-nilai dari tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai tersebut dapat ditunjukkan secara langsung melalui sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Adapun nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu: 1. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. 2. Bebas dalam memeluk agama tertentu sesuai keyakinan masing-masing. 3. Menjalankan ibadah sesuai perintah agama. 4. Menghargai dan menghormati antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama, serta tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan. Selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita harus memaknai Pancasila sila kedua dengan beberapa cara. Di antaranya, menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa memandang latar belakangnya. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana butir-butir yang terkandung di dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia dalam keberagamannya yang dipersatukan dalam satu ideologi yang sama, sehingga Pancasila dikatakan sebagai dasar atau pedoman dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara tentunya memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Adapun fungsi Pancasila yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya itu ada materi realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan dibawakan oleh Saudari Rahmi. Pada saudari dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila membenarkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki agama, dan setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun realitanya saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam sila Pancasila. Seperti masih adanya masyarakat yang tidak mempercayai adanya Tuhan.
Masih ada masyarakat yang mengakui adanya Tuhan namun tidak menunjukkan keesaan Tuhan. Sering terjadi perselisihan antara umat beragama serta melakukan larangan-larangan agama seperti adanya perilaku kriminal, pelecehan seksual, korupsi, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila membawa angin segar bagi warga negara Indonesia karena makna yang terkandung membawa kesetaraan antar sesama yaitu derajat, hak, dan kewajiban. Namun realitas saat ini menunjukkan masih banyak perilaku menyimpan terhadap nilai kemanusiaan, seperti orang kaya lebih dihormati, pelaku pelanggaran yang tidak diadili seadil-adilnya, penjabat negara yang korupsi namun difasilitasi di dalam penjara. Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan saat ini sangat menyedihkan dan menyimpan dalam makna nilai Pancasila. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagaimana cita-cita bangsa yang tertuang di dalam Pancasila. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan bernegara yang akan dibawakan oleh Saudari Mafira Saki. Kepada Saudari dipersilahkan. Permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan bernegara, yaitu contohnya, permasalahan yang sering muncul di Indonesia adalah radikalisme. Radikalisme merupakan suatu sikap dan bahkan perubahan secara total yang bersifat revolusioner, dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi ekstrim lainnya. Selain itu, radikalisme merupakan embrio dari lahirnya tindakan terorisme. Contohnya yaitu belakangan ini pemerintah mulai mewaspadai perkembangan radikalisme di tanah air terkait adanya jaringan ISIS yang beberapa waktu lalu dihebohkan dengan keberangkatan WNI yang bergabung dengan ISIS. Karena itu, radikalisme dan terorisme kini menjadi ancaman yang nyata bagi generasi muda di tanah air. Sekian. Selanjutnya itu ada solusi dalam menghadapi permasalahan kehidupan bernegara yang akan dibawakan Saudari Andi Siva Nasila Faradiba. Kepada Saudari dipersilahkan. Solusi dalam menghadapi permasalahan kehidupan bernegara. Perlu kita ingat, setiap sila Pancasila menyiratkan nilai-nilai yang penting. Untuk menangani permasalahan kehidupan bernegara, kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri kita. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan kita dan juga mengajak kita untuk memuliakan sesama manusia karena kita semua adalah saudara meskipun berbeda suku, ras, dan etnis, hingga akhirnya menjadi masyarakat yang beradab. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas, yang pertama itu realita konsep yang diterapkan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ialah berasaskan pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua itu radikalisme dan terorisme kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda di tanah air. Pemerintahan dan pihak-pihak terkait kini lebih gencar mencegah radikalisme dan terorisme khususnya di kalangan remaja karena para pelaku umumnya masih berusia muda atau bahkan kalangan remaja. Yang ketiga, pencegahan yang dapat dilakukan dengan selalu menanamkan pada diri bahwa setiap insan haruslah memiliki sifat jujur dan ketika mendapatkan tanggung jawab haruslah memiliki sifat transparansi yang detail. Itulah tadi hasil presentasi yang kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.